Halo semuanya, perkenalkan saya Rara Sukmawati dengan NIM 29 2022-023. Di sini saya akan mempresentasikan terkait produk final dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Produk yang saya buat berupa media pembelajaran dengan nama Bilik Bersih. Media ini akan diimplementasikan pada mata pelajaran IPAS, tepatnya pada materi pengelolaan sampah yang ada di kelas 5 atau di fase C. Nah, untuk menggunakan produk ini terdapat sebuah permasalahan sebagai pengantar untuk mengantarkan peserta didik ke dalam materi yang ada di dalam media ini. Nah, jadi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti yaitu saya akan menyediakan dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan juga anorganik. Pada setiap sampah akan saya berikan sebuah barang yang masih baru dan masih digunakan, dan juga sampah yang telah dibiarkan lama atau sudah terkubur lama. Jika di sampah organik, saya akan membawa sebuah botol yang masih baru, botol minuman dan juga botol minuman yang sudah lama didiamkan di dalam tanah atau sampah yang sudah lama dan tidak terurai. Kemudian ada sampah organik, saya akan membawa sebuah buah yang masih bagus, yang masih layak untuk dikonsumsi, dan juga buah yang sudah menjadi sampah. Keduanya juga berbeda karena jenis sampahnya berbeda. Yang organik akan mudah membusuk dan anorganik akan susah membusuk. Nah, media ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi terkait dampak dari penumpukan sampah dan juga pengelolaan sampah yang menumpuk. Nah, dari media ini yang bernama Bilik Bersih ini diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, karena di dalam bilik sampah ini akan terdapat dua bilik yang mana sangat melibatkan peserta didik. Nah, di dalam bilik sampah ini jika kita buka terdapat 4 bilik. Yang pertama itu adalah bilik klasifikasi sampah, yang kedua bilik dampak pengelolaan dampak penumpukan sampah pada lingkungan, dan yang ketiga ada bilik pengelolaan 3R, dan terakhir adalah bilik maring menentukan. Keempat bilik ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada bilik klasifikasi sampah yang berisi terkait klasifikasi 3 sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga sampah B3. Bilik klasifikasi ini hanya berisi terkait materi pengantar terkait sampah yang untuk anak kelas 5 mungkin memang sudah diajarkan terkait klasifikasi sampah. Jadi di bilik pertama ini menjadi refleksi bagi peserta didik. Kemudian bilik yang kedua adalah bilik dampak dari penumpukan sampah pada lingkungan. Bilik ini terdapat 3 kantong. Yang kantong pertama adalah kantong sampah organik, dan yang kantong kedua adalah sampah anorganik, dan kantong yang ketiga adalah kantong sampah B3. Nah, di bawahnya juga terdapat quick card. Akan saya tunjukkan. Kertas yang menempel di bawah kantong B3 adalah quick card yang dapat digunakan peserta didik untuk menggunakan bilik yang kedua ini. Nah, saya akan mempraktikkan penggunaan bilik kedua ini. Bilik kedua ini tidak hanya ada kantong, namun terdapat stik dampak yang akan terjadi pada penumpukan sampah. Seperti contohnya, yaitu saya mengambil satu stik dampak yang di dalamnya berisi pengelolaan sampah yang memerlukan teknologi dan prosedur khusus yang mahal yang bisa membebani anggaran pemerintah dan masyarakat. Dampak ini merupakan dampak dari penumpukan sampah B3, karena sampah B3 memang yang selama ini kita ketahui dalam prosedur pengolahannya membutuhkan alat dan juga biaya yang mahal. Seperti itu, jadi nanti peserta didik akan menganalisis dampak-dampak yang ada di dalam stik ini dan mencocokkannya di kantong-kantong sampah yang telah tersedia. Lanjut di bilik ketiga. Bilik ketiga ini berisi pengelolaan 3R, yaitu recycle, reuse, dan juga reduce. Jendela ini untuk mengetahui
pengertian dari reuse, recycle, reduce, dan juga contoh-contohnya. Nah, yang terakhir di bilik keempat, ini ada bilik mari menentukan. Bilik ini memang terlihat sangat sepi karena di tengahnya hanya ada gambar-gambar sampah. Namun dari gambar sampah ini peserta didik harus menentukan sampah tersebut itu bagaimana cara pengolahan sampah yang ada di sini. Seperti contoh, peserta didik memilih satu sampah, yaitu sampah botol atau sampah anorganik. Mereka harus membuat sebuah cabang atau garis dari sini dan menempelkan kertas yang sudah disediakan. Nah, kertas ini akan diisi terkait bagaimana cara mengelola sampah yang telah ia pilih. Dan ditempel di sini. Dalam satu jenis sampah itu bisa ada 1 hingga lebih cara pengelolaannya. Nah, dari penjelasan tadi diharapkan bilik bersih ini dapat bermanfaat kepada peserta didik. Dari mereka dapat mengetahui dampak-dampaknya sehingga mereka akan bertanggung jawab dengan sampah yang yang temui atau sampah yang milik dia sendiri, dan juga peserta didik dapat memiliki kesadaran untuk mengelola sampah yang ada di sekitarnya. Selain itu, dalam bilik ini peserta didik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga berpikir kreatif pada peserta didik. Keterampilan tersebut dapat diimplementasikan di bilik kedua dan juga bilik keempat. Sekian presentasi dari saya dan juga produk yang saya tampilkan. Terima kasih.